What's up guys, balik lagi sama aku Cynthia. Nah, di video ini, kali ini di segmen Fitness Kepo, aku kepikiran buat bahas tentang hal ini. Karena kan kita suka pengen gitu ya, menghilangkan lemak di bagian tertentu. Kayak misalnya, aduh pengen kecilin lemak perut aja nih, aduh pengen kecilin lengan aja nih, aduh gimana ya pipi cabi, gimana nih ilangin lemak di bagian pipi, terus juga leher, paha, segala macem. Nah, gimana sih caranya aku mengecilkan lemak perut waktu aku berhasil menurunkan berat badan dari 59 ke 51 kilo pada waktu itu? Apakah bisa menghilangkan lemak di bagian perut saja atau di bagian tertentu saja? Jadi jawabannya adalah jawabannya itu gak bisa guys. Tunggu. Jangan langsung keluar dulu nih dari videonya. Aku punya sedikit penjelasan yang bisa aku jelasin. Jadi kita sebagai manusia emang gak bisa memilih mau menghilangkan lemak di bagian perut aja, di bagian paha aja, di bagian lengan aja, di bagian pipi aja. Itu gak bisa. Karena belum ada juga sains yang menemukan bukti bahwa manusia itu bisa menghilangkan lemak di bagian tertentu. Nah, itu namanya spot reduction ya. Nah, kenapa sih kita tuh nggak bisa melakukan yang namanya spot reduction? Karena emang badan kita secara sains itu didesain kalau misalnya mau melakukan pembakaran lemak, itu lemaknya diambil secara random. Nah, jatuhnya ke genetik. Jadi misalnya nih, ketika kamu melakukan kalori defisit, nah kalau misalnya ada yang belum tahu, ada yang belum paham apa itu kalori defisit, kamu boleh nonton dulu video aku nih. Di sini aku ada bahas kalori secara keseluruhan. Kamu boleh nonton dulu apa itu artinya kalori defisit. Nah, jadi cara satu-satunya adalah kita harus melakukan kalori defisit. Nah, lalu setelah dilakukan kalori defisit, nanti badan kita itu akan mengambil energi dari cadangan lemak, dan itu secara random dipilih sama badan kita. Dan itu jatuhnya ke genetik. Misalnya, kalau aku nih kayak perut duluan yang mengecil. Nah, kalau kamu mungkin bagian paha dulu, atau mungkin bagian pipi dulu. Nah, setelah paha mengecil, mungkin misalnya ke perut baru, atau nggak ke bagian part yang lain. Jadi emang spot reduction itu nggak bisa dipilih karena badan kita mengambil cadangan lemak dari random dan jatuhnya ke genetik lagi ya guys. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya kamu nggak bisa menghilangkan lemak di bagian tertentu aja gitu loh. Karena bukan cuma kamu, aku pun begitu dan semua orang pun mengalami hal yang sama. Nah, logikanya sama kan, kayak misalnya kamu mau menaruh lemak nih, kita nggak bisa pilih kan, pengen taruh lemak di bagian tangan aja, pengen taruh lemak di bagian perut, di bagian paha, di bagian pipi, nggak bisa kan. Nah, sama halnya dengan menghilangkan lemak, jadi ya harus fair dong. Kalau misalnya semua orang bisa spot reduction, semua orang itu nggak harus nge-gym sampai capek, say. Semua orang bisa punya badan yang bagus sesuai dengan impiannya masing-masing. Nah, karena kita nggak bisa melakukan yang namanya spot reduction atau menghilangkan lemak di bagian tertentu aja, jadi solusinya adalah kita harus fokus untuk melakukan apa yang kita bisa, yaitu dengan salah satunya adalah kalori defisit. Nah, yang kedua yang bisa kamu lakukan adalah kamu perlu yang namanya resistance training atau latihan beban. Loh, tapi sih kalau misalnya mau kecilin perut tuh bukannya tinggal latihan perut ya? Nah, ini banyak banget nih guys, kayak pertanyaan yang aku sering jumpai juga selain cara mengecilkan perut. Terus udah gitu nanyanya kayak, latihan apa sih yang bisa ngecilin perut? Oke, sekarang aku kasih tahu ya. Jadi, otot sama lemak adalah dua hal yang berbeda. Nah, kenapa tadi aku minta kamu lakuin dua hal? Yang pertama kalori defisit, yang kedua adalah latihan beban. Yang pertama, kalori defisit adalah untuk mengurangi massa lemak. Oke, lalu yang kedua, latihan beban itu untuk melatih otot di suatu part badan kita. Jadi misalnya, kayak kamu mau kecilin perut dengan latihan perut, itu nggak ada hubungannya guys. Kalau misalnya kamu sit up 1000 kali pun, tapi massa lemak kamu masih tinggi, sama aja, otot perutnya itu nggak akan kelihatan. Apakah terlatih? Ya pasti terlatih. Apakah bertumbuh? Pasti bertumbuh. Kamu mau sit up 1000 kali, pasti lama-lama bertumbuh otot perutnya. Tapi apakah kelihatan? Gak akan kelihatan guys, karena massa lemak kamu masih tinggi. Jadi definisi ototnya itu gak akan kelihatan. Jadi kalau misalnya kamu latihan tangan, itu bukan untuk mengecilkan tangan. Kalau kamu latihan
kaki itu bukan untuk mengecilkan kaki gitu loh. Jadi lemak dan otot adalah dua hal yang berbeda ya guys. Itu nggak bisa disatukan. Dan semoga dengan adanya video ini kamu udah ngerti tentang perbedaan kalau misalnya latihan perut itu bukan untuk mengecilkan perut ya. Jadi jangan kecewa ya guys nonton video ini, karena aku menyatakan yang sejujur-jujurnya bahwa spot reduction itu belum terbukti secara signifikan oleh penelitian-penelitian. Dan fokus saja ke hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan kalori defisit, yang kedua strength training atau resistance training. Nah lalu yang ketiga sabar dan juga konsisten. So thank you banget guys yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, and share. See you di next video.